Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sahabat hutan kota ya. Sebenarnya bukan hutan kota saja, tidak atau urban forest. Jadi ya, oke, saya Adil Ahmad Iskandar. Jadi kita akan melanjutkan bahasan di video saya atau YouTube saya sebelumnya, yaitu membahas bagaimana kita membuat map dengan Google Earth Pro, kemudian dengan bantuan QGIS untuk case study yaitu di Tebet hutan kota ya, Tebet hutan kota. Oke, jadi eh, jadi di pertemuan yang lalu eh, membuat Tebet hutan kota itu atau Tebet Eco Park itu atau hutan kota Tebet itu kita sudah membuat dari mulai poligonnya, membuat eh, konversi dari file KML atau KMZ menggunakan jadi file SHP. Nah, di pertemuan ini kita akan membuat codingan menggunakan satelit ya. Jadi ada satelit ternyata bisa nggak kita menggunakan satelit? Sangat bisa ya. Jadi ada beberapa satelit yang bisa kita gunakan. Ada satelit Landsat 8, Sentinel-2, MODIS atau yang lainnya. Sebenarnya beberapa satelit juga berbayar, tetapi kadang kalau bagi kita mungkin peneliti atau mahasiswa eh, yang melakukan penelitian itu biasanya dari sisi akademik masih dibolehkan, misalkan menggunakan satelit tersebut ya. Oke, jadi saya akan langsung share screen. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti apa sih kelebihannya kalau kita nanti belajar dari sudah bisa membuat codingan di Google Earth Pro ini. Sebenarnya kelebihannya nanti tentu saja teman-teman kita bisa buat ini, kita bisa membuat dataset ya. Jadi dari dataset nanti yang sudah kita buat, nah, tentu itu bisa kita akan buat untuk mengolah menggunakan machine learning. Ya, insya Allah nanti siapapun akan sharing ke teman-teman bagaimana datanya memang terus continue ya. Dari mulai kita membuat map di Polygon menggunakan Google Earth Pro, kemudian kita convert menggunakan QGIS, kemudian kita coding menggunakan Google Earth Engine ini. Selanjutnya kita gunakan eh, dataset untuk membuat beberapa algoritma. Nanti kita akan bahas bisa berupa algoritma yang supervised learning, misalkan menggunakan random forest, menggunakan super vector machine atau regression. Kita misalkan menggunakan random forest regressor atau yang lainnya. Jadi teman-teman nanti kita akan bisa membuat diagram yang bagus selain perbandingan akurasi dari algoritma yang sudah kita buat. Ya, tentu saja kalau kita memahami data spasial ini akan sulit dipahami ya kalau kita tidak eh, implementasikan ke dalam model yang dipahami oleh manusia ya. Kayak saya akan praktekkan ke teman-teman ya. Ini saya udah share skill desktop. Jadi di sini di view Google eh, Engine ya, eh, silakan diklik file ya. Nah di sini kalau teman-teman baru mungkin nanti di sini ada user saja. Tetapi kalau semakin banyak project yang kita buat, maka akan banyak pilih. Misalkan saya menggunakan di sini ada namanya user ada Alcatel DKI, Pro DKI. Jadi untuk hutan kota di DKI yang sedang diteliti. Kemudian ada RS Lati. Kemudian di beberapa akun yang lain saya pun membuat juga di akun yang saya pakai di S3 Ilkom atau ilmu komputer di IPB. Nah, saya juga menggunakan beberapa proyek-proyek berhubungan dengan remote sensing ya. Jadi sekali lagi bahwa orang informatika memang kita bukan expert di bidang remote sensing, tapi memang kita perlu tahu caranya. Kenapa? Karena kalau kita misalkan mengambil data via drone bisa itu ya. Tetapi menurut saya drone itu memang memerlukan expert ya. Jadi kalau kita bayar pun ya memang harus yang layak sama sama expert tersebut ya. Nah, biayanya juga lumayan ya. Sewa quadcopter atau yang lain apalagi punya apa tuh kamera yang mahal yang RGB-nya bagus, kemudian tapi kalau dengan satelit ini saya kira kita bisa lakukan secara eh, free. Kemudian bagaimana misalkan ada tantangan dengan ada awan yang lain itu sebenarnya nanti bisa kita ada beberapa library yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan awan tersebut. Oke, misalkan saya pilih di DKI Pro DKI, kemudian saya akan buat nama proyeknya katakanlah P
katakanlah yang DPI, hutan kota Tebet, hutan kota Tebet, katakanlah 19 itu ya. Oke, saya ingin buat ya, misalkan hutan kota Tebet 19. Jadi maksudnya saya akan membuat time series dari tahun 2001 sampai 2002 dibandingkan nanti dengan tahun 2020 sampai 2021, kemudian tahun 2018 sampai 2019 itu ya. Oke. Oke, di sini supaya lebih memudahkan, nanti saya akan mengcopy saja skrip yang sudah saya buat. Jadi sebenarnya eh, materinya sudah cukup banyak yang saya buat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih ya, ini beberapa penelitian saya dari eh, yang kami lakukan di setahun kebelakangan ini ya, mungkin 2 tahun kebelakang ini ya. Jadi saya akan copy saja program yang sudah saya buat, skripnya kemudian saya jelaskan ke teman-temannya. Nah, kemudian di sini pun nanti kita akan menggunakan ini teman-teman, akan menggunakan eh, library dari shaping polygon yang sudah kita buat. Ini sudah saya jelaskan di video YouTube yang sebelumnya. Kalau sahabat-sahabat eh, mau cari, silakan bisa di YouTube channel saya di judulnya kalau tidak salah membuat ini ya, membuat map hutan kota Tebet Eco Park dengan Google Earth Pro dan QGIS itu ya. Oke, saya copy ke sini. Kemudian saya akan jelaskan sedikit mengenai eh, source code ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya untuk source code-nya, oke saya sedikit perbesar ya. Oke, yang akan kita lakukan ini sebenarnya nih, di sini ada map layer yang akan kita gunakan. Nah, karena kita akan menggunakan shaping file yang sudah kita buat, kenapa? Biar nanti presisinya menjadi lebih detail. Misalkan gini, teman-teman kalau kita berbesar, ini adalah peta dari seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau sama aja dengan Google Earth Pro. Coba Google Earth Pro kan dia lebih apa zoomnya lebih dekat lagi. Cuma si Google Earth Pro itu tidak memberikan file ya, tidak memberikan file sehingga karena dia kan berbayar juga gitu. Jadi makanya kalau kita supaya bisa eh, ingin mengolah datanya, data spasial ini, bagaimana caranya? Ya kita menggunakan satelit-satelit yang memberikan hak akses kepada kita. Di antaranya ada Landsat 8, Sentinel-2A, MODIS, dan yang lainnya. Misalkan saya geserkan ya, kita akan mencari ini peta yang namanya Indonesia itu ya. Kalau kita lihat di sini Indonesia berarti India ke sini ya, ini Malaysia ya. Oke, kita coba zoom di sini ya. Misalkan kita akan cari hutan kota yang ada di mana? Di Jakarta tadi, Tebet Eco Park gitu ya. Tebet Eco Park kalau kita buat ini sebenarnya cara membuatnya teman-teman, kita bisa membuat juga yang namanya apa tuh? Poligon. Buat ini buat buat sebelum buat polygon ini buat eh, sorry, kita membuat pembatas itu ya. Taruhlah saya buat pembatas ini. Nah, misalkan saya batasi di sini, ini di wilayah Jakarta kurang lebih, oke, kurang lebih Jakarta sampai sinilah. Karena kayak yang kita akan cari Jakarta, taruhlah segini itu ya. Supaya nanti ketika di zoom, memang si peta ini yang tampil. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan SAP ini, ketika kita cari juga, ketika kita zoom asal si program kita sudah betul akan dicari juga sebenarnya, nggak masalah. Nah, kita misalkan akan batasi di sini ya, teman-teman. Kemudian kita balik lagi. Maka di sini teman-teman bisa dilihat di sini sudah ada di import one entry part geometry. Di sini bisa lihat ada 4 vertikal itu ya. Tadi ya 4 sisi ini yang kita buat. Nah, sekarang kita akan memasukkan aset ya. Aset ini yang akan kita buat dari materi video YouTube saya sebelumnya, yaitu di membuat map hutan kota Tebet Eco Park dengan Google Earth Pro dan QGIS ya. Masih ingat mungkin teman-teman yang belum nonton silakan ditonton di videonya, disimak di pertemuan yang lalu saya jelaskan eh, bagaimana kita membuat poligon yang presisi untuk peta. Kemudian kita di peta tersebut kita convert karena default filenya itu di KMJ atau KML. Jika dikonvert menjadi apa? Menjadi SHP ya. Nah, si file SHP-nya itu kan dengan QGIS itu banyak. Jadi yang paling tidak yang diperlukan oleh si library JavaScript di Google Engine itu ada 5. Ada di antaranya ada PRJ, ada DBF, ada SHP, ada SHX. Makanya kita akan tampilkan di sini nih.
Nah, di sini kita klik aset ya, teman-teman ya. Aset, kemudian klik new, sini new. Nah, di sini ada file sebenarnya. Kita bisa mengupload ada geotip, kemudian ada save file. Nah, sebenarnya kalau geotip ini kita di sini itu tujuannya untuk membuat geotip. Jadi teman-teman ya, selain running di sini kita akan lihat di tempat EcoPark mengenai NDPI, apa itu NDPI nanti akan saya jelaskan. Kita pun sebenarnya akan mendapatkan file geotip. Geotip itu nanti data raster atau data spasialnya, supaya si data tersebut nanti kita bisa olah, kita bisa olah sehingga nanti eh, data yang berbentuk mungkin datanya bisa berbentuk katakanlah koordinat X, Y, isinya berapa, longitude gitu ya. Kemudian value-nya berapa. Nah, itu kan kita tidak dipahami, tapi kalau misalkan kita sudah olah dengan menggunakan machine learning, nanti berbentuk scatter plot. Jadi kita tahu paham yang mana akurasinya lebih baik sih misalkan dengan algoritma SPM atau random forest atau misalkan decision tree atau yang lainnya itu. Nah, maka di sini kita cukup pilih yang namanya table upload, save files. Nah, di sini kita bisa namakan ya, teman-teman ya. Di mana mau disimpannya, silakan. Misalkan akan disimpan di string aset dulu deh. Ya, di sini aja lah. Kemudian nama filenya katakanlah H, katakanlah hutan kota, Tebet 18 gitu ya. Misalkan gitu ya. Kita pakai ciri katakanlah konversi ya atau connection ya. Sebenarnya namanya bebas-bebas aja teman-teman ya. Nah, kemudian kita masukkan select. Nah, di sini kita akan memasukkan data yang sudah kita simpan. Misalkan di sini saya sudah punya data teman-teman ya. Hutan Tebet Ekopark, Eko, sorry, hutan Kota Tebet atau Tebet Ekopark ya, semalam. Nah, misalkan di sini saya sudah punya, katakanlah datanya yang akan saya ambil itu sama kan ya. Tadi ada hutan Kota Tebet CPG, jadi kita tinggal klik dulu saja, kemudian klik open. Nah, oke. Di sini ada keterangannya teman-teman ya. Please drag and drop or select file for this asset. Allow with extension SHP, GIV, DBF, PRG, SHX, CPG, FIX, QIX, SBN, or SHP itu ya. Nah, jadi di sini kalau kita CPG belum kebaca, nah ini diizinkan, tapi masih ada yang kurang yang lainnya. Makanya kita klik lagi. Tadi sudah CPG, kita masukkan DBF. Jadi caranya harus satu-satu teman-teman ya. Kalau di RAR sebenarnya bisa juga ya, cuma saya coba begitu di blok semuanya itu si JavaScript-nya dia tidak mau ya. Jadi saya coba drag satu-satu, PRJ, oke sudah PRJ, kemudian QMD, oke udah QMD, berarti dia tidak mau QMD ya, kita lanjutkan dulu SAP, oke udah SAP, kemudian SHX ya. Nah, oke kalau seperti ini sudah tidak ada merknya lagi berarti datanya itu yang diperlukan oleh si requirement untuk kita membuat library untuk si peta yang diperlukan oleh eh, Google Earth Engine ya. Jadi ingat teman-teman tadi ya ada dua ya. Pertama ada Google Earth Pro ya, kemudian ada Google Earth Engine. Nah kalau kita sabit ke sini, kita lihat perhatikan teman-teman di sini ya di Google Earth Engine ini di sini ada beberapa apa ya kita sebut ya kalau di program itu seperti dashboardnya ya. Di sini ada script, ada aset. Script itu untuk membuat kita nama project kita. Aset itu memasukkan asetnya. Di sini tempat dia membuat kode program. Di sini menampilkan view dari coding kita. Konsol untuk menentukan nanti apakah ada error gitu ya. Di sini masuk ke task dia. Nah, di sini lihat akan tampil teman-teman ya. Ada ingest table. Jadi dia akan mengupload table. Jadi eh, table itu maksudnya si data-data yang bersih tadi paling tidak 5 file ekstensi ya. Di sini ada 3 minute ya. Ini tergantung dari kecepatan eh, koneksi internet teman-teman ya. Eh, Alhamdulillah, insya Allah kebetulan saya menggunakan internet yang cukup cepat menurut saya ya. Eh, Sehingga apa prosesnya menjadi lebih mudah dan device pun menentukan juga ya meskipun kita runningnya di cloud ya ini kan running di servernya Google gitu ya. Eh, oke ini udah masuk teman-teman kita klik di sini
Jadi kita udah masukkan data nih, yang namanya apa nih? HK Tebet 18 konversi. Kemudian di kita lihat di sini ke aset, kita refresh saja, refresh. Oke. Karena tadi saya simpen di direktorinya double I, HK serang slam, ini udah ada ya. HK Tebet 18 kon. Kalau kita coba klik, ini saya tampil ya teman-teman bisa ngelihat karena saya share desktop ya. Semoga tidak ada kendala. Ini dia menampilkan petanya tuh, teman-teman bisa dilihat ya. Ini sama dengan di pertemuan yang video sebelumnya yang saya buat kan, teman-teman bisa lihat membuat hutan kotanya seperti ini ya. Oke, selanjutnya yang kita perlukan sebenarnya tentu ini masih kosong ya, karena ini data yang kita ambil dari satelitnya. Tapi kalau kita lihat teman-teman pilih di satelitnya, tentu udah ada band-bandnya ya yang kita perlukan. Nah, jadi tadi udah masuk, nah artinya itu yang akan kita perlukan. Caranya kita klik di sini teman-teman ya. Ini udah di kode program yang akan kita buat. Program kita namanya PNDVI AK Tebet 19. Jadi kita akan buat program NDVI. NDVI itu apa? NDVI itu secara singkatnya gini teman-teman. Itu adalah program untuk mendeteksi tingkat kehijauan, kesehatan suatu pepohonan. Yang namanya hutan kota kan semakin rindang, semakin hijau kotanya, pohon-pohonnya, tentu orang akan nyaman di kota tersebut ya. Jadi kalau teman-teman nih yang mungkin sekalian sounding juga karena dalam penelitian ini saya pun beberapa kali observasi ke tempat ekopark dan hutan kota Srengseng Jakarta Barat itu sangat bagus ya. Kenapa? Karena tempatnya nyaman, jadi apalagi untuk ekowisatanya di tengah kota. Misalkan Tebet kan eh, dekat sekali ke Pancoran ya, sininya ke Kuningan itu di pusat kota Jakarta yang modern itu. Jadi orang itu mencari tempat yang dia bisa walking area, kemudian dia bisa jogging track yang lain dan sehat. Nah itu makanya salah satunya di Tebet Eco Park. Oke, caranya klik di sini teman-teman. Sini lihat di sini nih. Ini ada menu share, ada menu rename. Kalau mau diubah ya, kita klik yang ini nih, import into script. Jadi kita akan masukkan ke script. Nah, berarti udah masuk ke sini ya teman-teman ya. Ini ada part geometri. Ya geometri biarin aja. Geometri itu yang ini nih, yang ada di dalam kotak. Nah, kita sekarang kita gantikan aja nama tabelnya. Kita ganti katakanlah dengan AK Tebet 18 kon. Ini sebenarnya nama variabel ya. Jadi teman-teman kalau belajar di programming di beberapa YouTube saya pun yang sudah dibuat sebenarnya cukup banyak. Silakan bisa disimak teman-teman di channel YouTube saya di Ade Iskandar ya. Di sana banyak saya menjelaskan dengan programming dengan Java dengan yang lainnya. Itu penggunaan variabel. Jadi saya jelaskan di sini aja. Jadi pokoknya namanya pun bebas sebenarnya, misalkan mau hak tebet saja silakan, tetapi ke bawahnya akan sama gitu. Jadi kalau yang mempelajari bahasa Pascal sebenarnya mudah karena si program ini dideklarasikan dulu variabelnya baru masukkan di dalam body program, lebih mudah itu ya. Nah kemudian berarti yang bawah kita tinggal disamakan aja, misalkan saya copy aja map add layer. Nah ini berarti saya jelaskan snapshot. Jadi kita akan menambahkan layer yang akan kita zoom tadi itu adalah cukup layer yang ada di shape dari tebet kopak tadi. Jadi nanti lebih presisi gitu. Kalau kita tidak tentukan si map and layernya, maka semuanya kedeteksi. Mungkin seluruh dunia, seluruh Indonesia, yang lain tentu itu tidak presisi kan. Nah, kemudian kita center objeknya di sini berarti sama di shape yang udah kita buat yaitu hutan kota Tebet Ekova. Oke, sebenarnya bukan 18 kon ya, harusnya 19. Tapi tidak masalah. Karena 18 itu asumsinya kita akan membuat data, akan menggunakan satelit ini mendeteksi data dari tahun katakanlah 5 Mei 2018 sampai katakanlah 6 Mei tahun 2019 itu ya, 1 tahun. Ya, kemudian 9 itu tingkat zoomnya nanti di zoom sampai 9 kali. Kemudian nah, ini adalah nanti si SHP-nya, kita SHP itu tadi mengacu ke tadi yang sudah saya jelaskan ya, shape dari hutan kota Tebet Kova. Nah, di sini teman-teman ya, ada perintah apa nih? Var L8
image collection. Ini sebenarnya caranya gini. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini Landsat yang kita gunakan Landsat 8, collection 2, tier 2, tier 1, level 2. Ini caranya diklik di sini, teman-teman. Landsat 8. Oke, di enter ya. Jadi si Landsat itu berbeda-beda, teman-teman ya. Ada yang Landsat 8 ini kalau nggak salah dari tahun 2013 sampai saat ini. Kalau nggak salah di tahun 2024 ini sudah ada Lancet 9 ya. Jadi teman-teman yang melakukan penelitian dari tahun 1970 pun kalau nggak salah udah ada ya. Sama dengan Sentinel itu udah lama. Jadi Lancet ini eh, kalau tidak salah, kalau saya tidak keliru, eh, Lancet 8 atau Sentinel 2 ya. Jadi, Lancet 8 ini dia akan memutari di wilayah yang sama, mengcapture itu per 16 hari. Jadi kalau misalkan sekarang tanggal 1 ya berikutnya lagi 16 hari berikutnya dia ke titik yang tersebut itu ya. Berikutnya terus selama setahun. Nah, di sini kita lihat tadi teman-teman untuk membedakannya apa yang membedakan tier 1 sama tier 2 gini teman-teman. Saya sudah melakukan percobaan ya. Misalkan saya pilih di level 8 tier 2 itu. Jadi tier 2 itu sebenarnya kalau kita layer zoom satelit kan ya. Dan Landsat itu bisa mengejum presisinya sampai 30 meter itu ya. Jadi udah cukup dekat lah. Kalau ada satelit itu kan udah dekat ya. 30 meter itu. Beda dengan satelit yang lain mungkin yang disimpannya di atas orbit angkasa yang mungkin ribuan kilometer itu ya. Kemudian Sentinel-2A bisa sampai 10 meter gitu ya. Nah, jadi si tier ini kita lihat di sini ya. Ini bacanya nih Landsat 8 level 2 collection 2 tier 2. Tier 2 ini berarti dia itu udah misalkan tier 1 ngebaca raw-nya lebih rendah, dia yang di atasnya gitu. Jadi bisa jadi saya sudah melakukan percobaan di alhamdulillah misalkan di data ini saya pakai tier 2 ini, makanya kota-kota yang saya teliti itu adalah cenderung ke arah yellow gitu. Jadi kalau saya buat penelitian itu di NDPI itu kan gini. Orange, kemudian sorry, red dulu. Red itu berarti jelek ya. Dan kotanya udah asal hutan kota panas banget gitu. Orang pasti nggak bakal nyaman di sana. Orange pun panas ya. Kemudian ada yellow, kesininya bagus, ada green, ada dark green itu. Bagus itu tentu green dan dark green nih. Saya coba dengan menggunakan tier 2 itu memang kebacanya sudah pak, sudah yellow gitu ya. Karena dia kebaca di layer yang kedua itu ya. Nah, sampai di sini cara kerjanya akan sama dengan yang pertama. Maka di sini kita pilih cari coba yang Landsat 8 sini ya. Collection sorry ini apa? Landsat 8, Landsat LC08, Collection 2, Tier 1 level 2 itu ya. Tier 1 level 2. Jadi kalau di kita bisa cek juga Landsat lainnya ada berapa gitu. Biasanya ada pilihannya, ada beberapa sampai layer. Silakan. Yang penting di sini sebenarnya gini teman-teman ya. Yang diperlukan gitu oleh kita itu adalah bahwa si Landsat 8 ini dia merupakan nih si sensornya itu dia memiliki oli. Ada oli, ada tears. Tears itu untuk thermal itu ya. Nah, jadi ini yang harus kita ini kan karena si Landsat 8 itu nanti bisa kita lakukan untuk penelitian pertama harus ada LGB-nya kan untuk untuk NDPI itu karena ada data data band merah, band hijau, band kuning gitu ya. Kemudian band panas itu band 10 ada itu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini teman-teman ini tinggal dikopikan aja caranya. Klik ya, klik. Nah, itu ya. Image collection lens yang kita gunakan adalah lens 8, collection 2, tier 1, level 2 itu ya. Nah, di sini pun kita lihat di bandnya. Bandnya di sini ada band 1, band 2, band 7 itu ya. Nah, kita akan gunakan adalah SR nanti ada band 4 ini untuk merah, kemudian ada band 5 untuk near infrared, nanti ada near karena nanti ada rumus NDPI itu ada rumusnya. Jadi nanti eh, ya kita memerlukan band-band ini. Kemudian ada band 6 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada nggak untuk berhubungan dengan proses ini, masking awan misalkan. Nah, kita lihat di image properties. Di sini ada cloud cover lane. Jadi nanti kita akan menggunakan masking supaya
si data apa data awannya itu bisa diminimalisir ya. Jadi nah itu salah satu yang bisa kita gunakan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Oke, oke ya. Oke, tadi kalau udah di copy ya tinggal dimasukkan aja ke sini tadi. Masukkan ke sini. Copy. Jadi Lancet yang kita gunakan adalah Lancet 8 Collection 2 Tier 1 Level 2. Kenapa tadi biar zoomnya mendekati ke yang paling bawah gitu. Berarti kalau Tier 2 ini karena si data itu kadang si satelit ada udah menyediakan apa namanya ya. eh, Maaf saya lupa lagi ya, reflektan atau apa ya. Pokoknya semakin atas itu dia udah sediakan juga sebenarnya data-data yang sudah jadi gitu. Itu kita bisa langsung download ya. Cuma kalau di sini kan kita akan mendownloadnya datanya betul-betul presisi itu ya. Misalkan si Tebet Eco Park ini luasnya kurang lebih 11 hektar, katakanlah kita melakukannya sama gitu. Jadi itu yang akan kita teliti lebih detail ya. Nah kemudian filter pointnya sama kita masukkan di sini tadi menggunakan hutan Tebet Eco Park. Oh, sorry. Ini karena tadi saya ngopi di atas ya. Ini yang kita kopinya teman-teman. Oke, ini kita copy. Kemudian, oke. Kemudian kita akan teliti ini dari tahun tadi tahun berapa? 2018. Tahun 2018. 10 Mei 2018 sampai 11 Juni 2019. Oke, karena saya sudah membuat eh, penelitian untuk tahun-tahun 2021 sampai 2022, tahun 2020 sampai 2021. Untuk tahun 2021 2022 itu udah saya buatkan juga codingnya nanti di Python. Teman-teman nanti stay tune terus. Insya Allah saya akan sharing juga berbagi ilmu bagaimana kita mengolah data machine learning-nya. Jadi nanti karena itu data yang paling kita tentukan penting itu adalah paling kita tentukan itu adalah mengolah menggunakan data set dengan machine learning gitu ya. Oke, kita udah simpan. Oke, ini ada proses masking ya, ada fungsi masking. Kemudian cloud mesh-nya dari 1 sampai 3. Nah, kemudian image yang dipilih adalah QE pixel. QE pixel itu tadi ada di properties yang disediakan oleh si Landsat 8. Nah, makanya kalau kita menggunakan Sentinel-2, eh, nanti propertinya beda lagi teman-teman. Kita harus sesuaikan gitu ya. Jadi perintahnya sama untuk masking awan, tetapi library-nya berbeda gitu ya. Nah, kemudian eh, kita lakukan ini rumus yang sudah saya buat ya, yang sudah dibuat. Saya jelaskan secara snapshot saja teman-teman ya, karena mungkin secara detailnya nanti bisa insya Allah semoga Allah mudahkan. Bismillah, saya sedang membuatkan bukunya juga, jadi semoga nanti bukunya bisa dipasarkan lagi secara nasional seperti Alhamdulillah mungkin lebih dari 7 buku atau berapa ya, saya lupa lagi. Itu 2008. Banyak teman-teman mungkin bisa dicari aja kalau mau mencari buku-buku saya. Insya Allah silakan di googling saja. Mungkin tulisnya adalah buku eh, karya Ade Rahmat Iskandar itu. Nanti akan masuk listnya mungkin di semua toko buku Gramedia di Indonesia atau toko buku yang lainnya atau di marketplace yang lain itu. Silakan. Oke. Jadi silakan saya snapshot dulu. Oke. Di sini adalah tadi ada cloud cover length tadi ya untuk mengcover si eh, dataran yang kena masking sorry yang kena awan tadi. Kemudian kita akan pilih maskingnya menggunakan median. Jadi jarak yang kita utuhkan kan tadi misalkan dari 6 Mei sampai 11 Juni dari tahun 2018 sampai 2019. Per 16 kali si salary akan data yang sama. Maka nanti akan dicari eh, median titik tengahnya untuk si data yang terbaik ditampilkan nantinya. Nah, kemudian di sini ada scale untuk untuk scaling faktor ya. Scaling faktor nanti ada rumusnya juga teman-teman ya. Misalkan di sini untuk SR yang nanti untuk yang optikal dan yang thermal ya. Nah, kemudian sorry saya masukkan dulu aja ininya Pak. Hotel ada yang kelewat. Tadi saya gunakan bentar.
Oke, saya copy. Adakah yang kelewat? Jadi kita harus samakan karena eh, ini misalkan berarti ini adalah Hutan Kota Tebet 2018. Kemudian center objeknya sama. Nah, di sini ini akan saya jelaskan mengenai rumus NDPI ya, teman-teman ya. Jadi kita akan membuat skala. Jadi NDPI tadi kan ada band 5, kemudian ada band 4 yang merah dia. Rumus NDPI itu adalah NIR itu NIR infrared, mendekati infrared, yaitu band 5. Nah, dikalikan, dikurangi red itu B4 ya. Dibagi NIR nanti ditambah dengan red. Nah, nanti kita akan uh, namakan dengan NDPI ya. Yang saya ubah dulu yang ini. Kemudian judul kita boleh tampilkan, misalkan oke, kita pilih dulu saja. Nah, di sini nanti ini ada perintah untuk melakukan export to drive. Jadi kita akan export, katakanlah kita namakan di sini mungkin namanya adalah katakanlah data atau dataset mungkin ada HK Tebet katakanlah 18 kon. Nah, kita bisa langsung save teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita belajar ngoding boleh langsung di run juga kalau penasaran. Kalau salah nanti dia akan ditunjukkan gitu di mana letak kesalahannya. Misalkan berbentuk ada garis merah. Kalau betul berarti akan menampilkannya. Sama dengan di teknik programmer yang biasa. Ini lihat teman-teman, layernya akan baca dia. Ya, oke. Kalau tidak ada masalah, insya Allah berarti betul. Oke, kita di zoom aja. Nah, di sini kalau teman-teman ini kan kita bisa langsung diklik nih teman-teman tuh. Maka langsung kelihatan tuh ada yang titik hitam ya teman-teman ya. Di dalam merah ini ya. Nah, kayak misalkan eh, kita si blok ini kan tadi untuk umum. Misalkan kita akan hilangkan dulu ya, geometrinya. Kita akan zoom lagi. Zoom, zoom, zoom. Oke, kali lagi zoom. Nah, ini adalah map dari hutan kota Tebet eh, di mana kita tadi melakukan analisis untuk NDPI tingkat kehijauannya tahun 2018 sampai 2019. Ternyata nih 2018 ini teman-teman mungkin nanti saya harus buat video juga untuk perbandingan di tahun 2019 sama 2020-nya. Di sini itu banyak ini teman-teman, banyak kuning ya, banyak kuning kurang bagus. Mungkin karena 2018 2019 itu mungkin awal pandemi ternyata saya melakukan penelitian juga dengan modis ada pengaruhnya ya teman-teman, terutama suhu di Jakarta gitu ya, misalkan. Nah, ini yang hijau ini titik yang bagusnya nih di tempat ekopark. Yang pinggirnya yang kuning itu ya sedang lah. Kalau kita di NDPI itu nih di kisaran 0,4. Nah, jadi masih sedang sebenarnya. Jadi cuma karena di ekowisata Tebet Ekopark ini memang dia lebih ke arah ekowisata. Nanti mungkin di video yang selanjutnya, insya Allah di Srengseng, itu sangat-sangat hijau, sangat pekat. Kenapa? Karena dia memang selain luas hutan kotanya yang sangat luas, kemudian memang variasi pohonnya pun sangat banyak. Saya kemarin melakukan observasi langsung lapangan, maksudnya di beberapa minggu belakang, saya itu men-scan tiap pohon itu hampir lebih dari 40. Padahal datanya sudah sangat banyak itu sampai 2 jam setengah itu keliling masih belum belum ini. Oke, jadi ini teman-teman ya, ini contoh. Ini sebenarnya kita bisa klik satelit juga teman-teman. Klik satelit, ya ini lokasinya. Ini akan ada di Jalan Tebet. Jadi kalau teman-teman kita yang bukan orang Jakarta, ini sini kan ada jalan tol ya. Ya misalkan yang bukan orang Jakarta, mungkin ya sekali-kali bisa main ke sini. Mungkin misalkan bukan hanya ke Taman Mini, ke Ragunan, tetapi ini bagi orang Jakarta ini tempat yang menurut saya sangat bagus nih tempat ekopark. Kenapa? Karena ekowisatanya sangat bagus. Ada playgroundnya untuk anak-anaknya. Kemudian di sini juga ada jembatan yang apa tuh menyambungkan dua hutan kota. Simak di video saya yang sebelumnya. Nah, ini jadi silakan ini mau ditampilkan map atau ini. Ini tidak masalah. Yang penting bagi kita eh, yang dipentingkan lagi apa, teman-teman? Datanya kan ya. Data. Tadi ketika dia ngeran
Otomatis di sini akan menampilkan di tasnya itu adalah DA HK Tebet 18. Nah, data ini yang kita perlukan sebenarnya untuk membuat datasetnya. Kita klik saja run, klik run, berarti ini namanya sama, defaultnya biarkan saja. Berarti namanya adalah DAHK, maksudnya ini dataset untuk data geotip atau raster atau geospasial ya, untuk hutan kota Tebet tahun 2018 sampai 2019 itu. Kita klik saja run. Nah, karena nanti dari data yang kita buat ini, kita akan insya Allah di video yang selanjutnya mungkin saya akan pisah saja supaya sobat-sobat netizen mungkin ya, atau misalkan para pembelajar, atau semoga mungkin ada yang melakukan penelitian di bidang yang bersamaan, katakanlah ke remote sensing, ke machine learning, mungkin nanti bisa diambil manfaat dari ilmu ini ya, eh, silakan teman-teman. Eh, karena itu, karena ilmu memang harus kita sebarkan ya. Oke, ini jadi tadi kita sudah berhasil teman-teman ya. Ini ya, ini pokoknya kalau tadi dari datanya masih muter, gambar gerigi gitu ya, masih jalan. Tapi kalau udah checklist, tadi kurang dari 1 menit ya, sekali lagi ini tergantung dari kecepatan koneksi internetnya, ini kecepatan laptopnya, misalkan untuk device-nya. Kenapa? Karena walaupun ini running di cloud, ya tetap saja kan koneksi ke internet menentukan juga. Jadi kita klik Open Drive saja, klik Open Drive. Nah ini ada di folder saya, misalkan ini masuk ya, dataset hutan kota Tebet tahun 2018. Ini jam sekarang nih, saya rekaman jam 21.10 sekarang, atau 9:10 malam ya. Kemudian saya download aja. Dan sudah di-download, kita lihat dulu apakah datanya itu normal nggak. Maksudnya normal itu gini teman-teman. Ada beberapa data yang sudah saya coba melakukan eksperimen ya, dalam penelitian ini, ternyata kok hasilnya tidak sesuai harapan. Misalkan di file KML-nya itu, di image-nya itu ada 3 kilobyte gitu. Selanjutnya kalau dia diekstraksi data dengan Google Data Engine, seharusnya paling tidak ya mungkin berapa belas byte atau berapa puluh kilobyte gitu ya. Artinya kan data itu pun bisa berisi mungkin saja ribuan record gitu ya. Ribuan record, isinya kan value itu, long text itu dia, yang dibaca dari internet itu ya. Nah itu, makanya kalau ternyata Alhamdulillah, Insya Allah, tabarakallah, Allah tunjukkan, oh, saya sudah ngoding kemarin hampir 7 jam nggak ketemu ya. Ada kalau ngoding itu gitu ya teman-teman ya. Misalkan kita ngoding belum ketemu, penasaran sampai malam terus gitu. Terus ternyata saya coba di jenis satelitnya teman-teman ya. Jadi tier 1 yang lebih dekat level 2. Kalau tier 2 level 2 dia di atasnya. Ya satelitnya tidak tembus gitu ya. Jadi teman-teman ada satelit yang tembus nggak dari yang atas? Ada. Itu yang sensornya aktif. Jadi yang kita gunakan itu adalah sensor pasif. Sensor pasif itu dia memantulkan cahaya ini ada dari matahari, jadi pantulan cahayanya dia rekam gitu. Ya Landsat 8, Sentinel-2A, modis yang lainnya. Kalau nggak salah satelit yang aktif itu saya lupa lagi ya. Mungkin nanti saya lihat ini. Eh, ada ada satelit yang aktif pokoknya. Kalau satelit aktif itu memang dia memancarkan cahaya sendiri, teman-teman. Jadi ya dia mau ada hujan, mau ada awan, tembus aja presisi. Tapi itu berbayar ya. Nah, kita kan menggunakan yang free. Jadi insya Allah sama-sama efektif. Kita lihat di download. Download udah masuk. Tadi DAK Hutan Kota Tebet 18. Jam berapa nih? 21.14. Ya, sama ya. Kita lihat filenya adalah 20 kilobyte. Oke, ini logis. Jadi si datanya akan masuk. Nah, ini beberapa contoh yang saya salah nih ketika dikonversi. Kok filenya masih tetap 3 kilobyte. Ternyata tadi si satelitnya apa? Satelitnya saya menggunakan di layar yang level atas. Dan kita menggunakan satelit yang bukan aktif, jadi tentu tidak tembus ya. Oke, sampai sini ini saya kira akan lanjut nanti ya teman-teman ya. Yang penting ini udah berhasil membuat petanya, nah dan kodenya sudah bisa kita buat. Nanti semoga di pertemuan selanjutnya
Insya Allah saya akan buat video bagaimana dari data geotip yang tadi. Ini kan namanya data geotip ya teman-teman ya. Nah ini kan datanya data geotip nih. Nah mungkin ada baiknya kita simpan dulu. Oke, saya copy dulu. Saya masukkan ke, oh sorry bukan yang ini. Yang ini nih. Data hutan kota Tebet 18 saya copy dulu. Sorry. Oh itu pas. Itu pas. Saya copy. Oke, kemudian misalkan saya ingin simpan di data penelitian yang saya buat. Berarti saya buat nama filenya adalah hutan kota Tebet, data geotip. Ini saya udah buat dari yang tahun 2021. Jadi kalau 21 itu 21, 2021 ke 2022. Kalau 20 dari 2020 sampai 2021. Nah, kemudian yang ini dari tahun 2018 sampai 2019. Jadi dalam penelitian yang sifatnya di satelit, biasanya teman-teman misalkan kita akan meneliti tentang land cover use ya, misalkan yang digunakan eh, adakah misalkan suatu daerah yang hilang gitu ya. Ya, kita berarti penelitian harus lama tuh. Misalkan dari tahun 1970 sampai 2024, katakanlah di pesisir pantai di Jakarta, misalkan di apa tuh Kepulauan Seribu, adakah yang hilang itu? Mungkin saja. Misalkan ada apa tuh deforestasi, kemudian kena ombak yang ini, nah itu kita bisa teliti. Makanya harus lama. Nah, paling tidak di data ini pun saya akan uji paling tidak di 3 tahun gitu ya. Mungkin kalau di 2 tahun, di 1 tahun terlalu sempit gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi saya akan uji di 3 tahun, saya ingin analisis di 2019 itu lagi pandemi gimana sih? Mungkin jarang interaksi, ya hutannya rusak gitu ya. Orang kan banyak lockdown gitu ya. Mungkin hanya sebagian petugas. 2019 lumayan, 2021 ke sini semakin hijau katakanlah. Perawatan semakin bagus atau bagaimana dengan pemanasan global yang ada di Jakarta apakah semakin hilang? Nah, itu harus kita lihat ya, teman-teman. Saya kira ini teman-teman untuk pertemuan sekarang alhamdulillah kita sudah berhasil membuat eh, script atau coding atau kode program menggunakan Google Earth Engine menggunakan satelit Landsat 8. Yang kita gunakan adalah Landsat 8 Collection 2 Tier 1 Level 2 ya. Kemudian kita menggunakan rules NDVI di sini. Next mungkin insya Allah saya akan coba sharingkan bagaimana untuk membuat NDVI-nya. NDVI itu terkait dengan apa tuh misalkan rancangan bangunan yang ada sekitarnya panasnya gitu suhu thermal atau yang lain. Ya. Next juga mungkin insya Allah saya akan sharingkan mengenai modis ya. Modis itu untuk mengecek keadaan cuaca karena Jakarta atau misalkan Jabodetabek ini sering panas gitu ya. Eh, itu nanti kita akan coba. Yang lebih penting dari data geotip ini insya Allah di pertemuan ketiga berarti ini akan lanjut ya. Video pertama membuat peta hutan kota Tebet Eco Park dengan Google Earth Pro. Ya, Google Earth Pro itu pertama untuk membuat poligon teman-teman ya dan QGIS. Nah, kemudian kita menggunakan Google Earth Engine ini untuk kita ngoding JavaScript menggunakan satelit. Kita dapatin petanya dan hijau dan kuning ini ada ya. Kebanyakan hijau berarti masih masih bagus nih hutan petanya. Kemudian data kita peroleh. Nah, pertemuan selanjutnya insya Allah di ketiga saya akan eh, sharing ke teman-teman gimana kita menggunakan machine learning. Di mana machine learning ini akan kita olah data menggunakan algoritma katakanlah kita akan menentukan dari akurasi atau misalkan kita tentukan klasifikasi atau regresinya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan sekarang teman-teman. Semoga menjadi manfaat ilmu buat teman-teman dan menjadi uh, jariah dengan disampaikannya ilmu ini. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesilapan. Uh, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesilapan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.